Perkenalkan, nama saya Purnama Soleh Simanjuntak dengan 112457 kelas 11 IF2. Di sini saya akan membuat video penjelasan praktikum ekspresi kondisional lanjutan. Jadi untuk penjelasan video ini saya akan menjelaskan tentang tantangan pada praktikum ekspresi kondisional lanjutan. Untuk studi kasusnya itu adalah tentang klasifikasi hewan, di mana klasifikasi hewan ini terdiri dari vertebrata dan invertebrata, yang kemudian mengklasifikasikan hewan itu, uh, isinya itu sampai ke jenis ya jenis-jenis hewannya seperti beruang, ikan, katak dan sebagainya. Uh, untuk Penoti- untuk penotasiannya pada Haskell, pertama-tama saya membuat eh, memisalkan baris pemklasifikasian hewan vertebrata dan invertebrata itu sebagai P1, eh, atau baris satu, dan baris kedua itu yang ada worm blood, dan seterusnya itu sebagai P2, eh, mammals, birds, dan selanjutnya itu sebagai P3, dan jenis-jenis hewannya itu seperti beruang, harimau itu sebagai isi dari P3 tersebut. Selanjutnya notasi untuk inputnya di sini diminta input 111 dan diharapkan output sebagai berikut. Begitu juga dengan 221, inputnya sebagai berikut, dan untuk yang 331 itu diharapkan input tidak ada karena kan di P di P1 itu tidak ada uh, tiga tiga pembagian, hanya ada dua, hanya ada vertebrata dan invertebrata. Berikut adalah nanti notasi Haskell. Sini classification animal, uh, untuk fungsinya itu saya buat integer dan menghasilkan output string karena nanti kita akan memasukkan input berupa integer dan diharapkan outputnya itu tipe datanya string. Untuk setelah melakukan uh, compile dan run pada Viscode berikut, sudah saya masukkan inputnya 111 dan menghasilkan output vertebrata, wormbus, mammals, dan hewannya itu bear, tiger, dan whale. Untuk input 221, outputnya itu invertebrata without legs, worm-like, dan hewannya itu earthworm dan leech. Untuk input 311 itu tidak ada karena yang seperti saya jelaskan tadi untuk P1 itu hanya ada dua pembagian, 1 dan 2, tidak sampai ke 3. Selanjutnya untuk analisis code-nya, uh, kode yang kode fungsi bernama classification animal yang klasifikasikan hewan berdasarkan 3 parameter integer, yaitu P1, P2, dan P3. Setiap parameter mewakili kategori tertentu dan hasilnya adalah sebuah data tipe string yang menjelaskan klasifikasi hewan. Untuk struktur kodenya, fungsi classification animal, parameter P1 menentukan apakah hewan tersebut adalah vertebrata uh, jika kita masukkan input 1, atau invertebrata jika kita masukkan input 2. P2-nya itu menentukan kategori lebih lanjut seperti jenis vertebrata, misalnya mamalia, burung, atau jenis invertebrata dengan atau tanpa kaki.
Untuk P3-nya menentukan subkategori dalam kategori yang ditentukan oleh P2. Logika menggunakan serangkaian pernyataan if-else untuk memeriksa nilai dari P1, P2, dan P3. Setiap kombinasi nilai menghasilkan output yang berbeda, memberikan informasi tentang klasifikasi hewan. Jika tidak ada kombinasi yang cocok, mesin mengembalikan tidak ada. Jadi di uh, code yang dipakai saat ini adalah berupa if, else, dan if-else. Fungsi main mengambil input dari pengguna untuk tiga parameter P1, P2, dan P3 menggunakan readline. Memanggil fungsi classification animal dengan parameter yang dibaca dan mencetak hasilnya. Analisis secara detail. Penggunaan tipe data. Kode yang menggunakan tipe data integer untuk parameter yang cukup untuk tujuan ini, tetapi bisa dipertimbangkan untuk menggunakan tipe data yang lebih deskriptif jika ada lebih banyak kategori. Outputnya itu kode memberikan output yang cukup informatif, tetapi bisa lebih tersusun dengan menggunakan format yang lebih konsisten, misalnya menggunakan pemisah yang lebih jelas. Jadi untuk outputnya itu uh, bisa lebih detail lagi jika dimasukkan ke dalam uh, Haskell-nya. Validasi input. Kode tidak melakukan validasi input jika pengguna memasukkan yang tidak sesuai, misalnya angka negatif atau angka yang terlalu besar, hasilnya mungkin tidak akan sesuai harapan. Misalnya tadi untuk pengaplikasian yang ketiga, kita memilih 311 karena di P1 itu hanya ada dua input yang bisa dimasukkan, yaitu satu dan dua, dan tidak ada angka selain satu dan dua. Maka jika kita masukkan angka selain satu dan dua, maka output yang dihasilkan akan menjadi tidak padat. Selanjutnya, optimasi. Kode bisa dioptimalkan dengan menggunakan struktur seperti atau list untuk menyimpan kode dan menghindari banyak kelihatan if-else. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan praktikum ini. Terima kasih.